Hai semua, Assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat ide jualan donat seribuan. Buatnya gampang, bahan-bahannya juga ekonomis, dan satu resep hasilnya banyak. Penasaran gimana aku buat? Simak terus videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 300 gram atau setara dengan 30 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Lalu tambahkan 60 gram atau setara dengan 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi instan, 1 butir telur, dan air dingin sebanyak 120 ml. Nah, kemudian ini akan aku uleni menggunakan tangan. Pastikan tangan udah dicuci bersih ya. Uleni hingga adonan menggumpal atau setengah kalis seperti ini. Lalu masukkan 30 gram atau setara dengan 2 sendok makan margarin dan 1/4 sendok teh garam. Lanjut ini aku ulenin menggunakan mixer supaya lebih mudah dan lebih praktis. Ulenin hingga adonan kalis elastis. Dan ini setelah aku ulenin selama kurang lebih 10 menit, adonannya udah kalis elastis. Kita akan coba tes dengan cara dilebarkan seperti ini. Jika sudah tidak mudah robek, tandanya adonan sudah kalis elastis ya. Lalu pindahkan adonan ke alas kerja dan bentuk bulat seperti ini supaya adonan gak mudah kering. Dan kemudian ini akan aku bagi-bagi, aku timbang masing-masing seberat 15 gram karena mau buat donat seribuan, jadi ukurannya kecil ya. Dan kalau belum ada timbangan, di sini aku bagi menjadi 40 bagian dengan masing-masing berat 15 sampai 16 gram. Setelah selesai ditimbang semua, kemudian bulatkan masing-masing adonan dengan cara seperti ini hingga benar-benar bulat dan rapat ya. Dan lakukan ke semua adonan hingga selesai. Dan ini dia, setelah selesai dibulatkan semua, kita akan tutup dan istirahatkan selama 20 menit. Dan setelah 20 menit diistirahatkan, kemudian baluri dengan tepung terigu. Nah, seperti ini. Lalu lubangi bagian tengahnya menggunakan jari telunjuk seperti ini. Dan diputar-putar seperti ini agar bentuknya bulat. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini adonannya setelah selesai dibulatkan semua, kemudian tutup dan diamkan selama 1 jam hingga mengembang. Dan setelah 1 jam didiamkan, ini donatnya udah ngembang. Kalau diangkat udah ringan seperti ini, tandanya siap untuk digoreng.
Sebelumnya ini udah aku panasin minyak, langsung aja goreng donat menggunakan api sedang aja supaya nggak mudah gosong. Balik donat jika sisi bagian bawahnya sudah kecoklatan. Untuk cara goreng donatnya cukup sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Goreng donat hingga matang dan kedua sisinya kecoklatan. Nah, setelah matang, angkat dan tiriskan. Nah, ini dia donatnya. Untuk dijual 1000-an, walaupun dough-nya kecil, white ring-nya tetap kelihatan ya. Selanjutnya ini akan aku beri topping. Di sini aku pakai glaze coklat, mesis coklat, dan kacang tanah cacah. Nah, ini langkah beri toppingnya. Celupkan satu donat ke dalam glaze coklat, lalu tempelkan ke donat yang satunya. Nah, dengan cara seperti ini akan lebih praktis dan lebih irit untuk glaze coklatnya. Nah, seperti ini, lalu beri topping mesis dan juga kacang tanah. Dan lakukan hal yang sama ke semua donat hingga selesai ya. Dan ini dia hasil donat 1000-annya udah jadi, siap untuk dijual. Untuk perkiraan harganya, teman-teman bisa cek di kolom deskripsi. Buatnya gampang dan hasilnya banyak. Donatnya juga empuk dan lembut, dijamin laris manis, karena buat aku makan satu aja nggak cukup. Semoga video ini bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat untuk dijual dengan harga 2000-an. Nah, ini bisa juga buat isian snack box ya. Penasaran gimana aku buatnya? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, dan 1/4 sendok teh bread improver. Kemudian ini kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya. Setelah rata, kemudian masukkan 1 butir telur utuh. Nah, untuk berat telurnya ini 55 gram ya dengan cangkang. Kemudian tambahkan juga 110 ml air es. Lanjut, di sini langsung aja mau aku uleni pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3, uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis ya. Dan setelah aku uleni selama kurang lebih 3 menit, nah ini adonannya udah tercampur rata, menggumpal dan setengah kali seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 30 gram margarin dan setengah sendok teh garam. Kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatan sama ya di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan elastis. Dan ini adonannya setelah diuleni selama kurang lebih 10 menit sudah terlihat lebih mulus, kemudian matikan mixernya.
Lalu cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu bentangkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis elastis. Kemudian pindahkan adonan ke meja kerja lalu bentuk bulat ini hingga padat ya, supaya pas saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang. Lalu untuk bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lanjut timbang masing-masing adonan. Nah, karena di sini mau buat donat untuk dijual harga 2000-an, jadi dohnya kecil ya. Di sini aku timbang seberat 17 gram. Dan timbang semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil adonannya setelah selesai ditimbang, kemudian bulatkan satu per satu dengan cara dicubit-cubit seperti ini supaya permukaannya mulus. Dan setelah mulus lanjut di rounding hingga bulat dan padat. Lalu untuk bagian bawahnya dicubit-cubit seperti ini supaya terkunci. Dan seperti ini hasilnya ya. Kemudian letakkan di dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan ya. Lanjut kita tutup dan diistirahatkan selama 20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Kemudian taburi dengan tepung terigu supaya nggak lengket pas saat diambil dan juga akan menjaga kelembapan adonannya. Nah, karena di sini aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja mau dilubangi pakai tangan ya. Nah, ini siapkan juga tepung terigu untuk balurannya. Kemudian untuk langkahnya, ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri merata ke tepung terigu, kemudian lubangi bagian tengahnya pakai jari telunjuk, dan kemudian diputar-putar seperti ini ya. Dan ini hasilnya. Kemudian letakkan di alas kertas roti yang udah ditaburi dengan tepung terigu. Nah, hasilnya seperti ini. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasilnya, lanjut di proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk bagian atasnya nggak usah ditutup ya. Dan ini dia hasil donatnya setelah di proofing selama 2 jam udah ngembang 2 kali lipat dan siap untuk digoreng. Goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai api sedang aja supaya nggak mudah gosong dan matangnya juga merata. Lalu balik donat jika salah satu bagian sisinya sudah kecoklatan. Untuk teknik goreng donatnya cukup dengan sekali balik aja ya, supaya nggak terlalu menyerap minyak. Dan jika donatnya udah matang, kedua bagian sisinya sudah kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah digoreng, walaupun dohnya kecil tapi hasilnya tetap gembul-gembul ya, whitening-nya juga bagus banget. Lalu untuk toppingnya, di sini aku pakai satu macam rasa glaze coklat, ada topping mesis coklat, mesis warna-warni, dan juga kacang tanah cacah. Nah, ini langkahnya supaya glaze-nya lebih irit ya. Jadi dicelupin salah satu donatnya, lalu ditempelin ke donat satunya seperti ini. Nah, baru dibalurin ke mesis coklatnya seperti ini.
Nah, untuk toppingnya ini bisa sesuai dengan selera masing-masing ya, supaya lebih ekonomis cukup pakai satu macam topping aja. Nah, ini hasil donatnya udah selesai dikasih topping semua. Lanjut mau aku kemas pakai mika ukuran kecil seperti ini. Ini sebenarnya mikanya masih kekecilan ya, tapi nggak apa-apa, masih tetap muat. Nah, tinggal di straples seperti ini. Nah, ini ada tangan bocil yang mau ikut bantuin. Dan begitu seterusnya, kemas donatnya hingga selesai. Nah, ini dia donatnya udah selesai dikemas semua. Nah, ini siap untuk dijual, dititipin di warung-warung terdekat, atau bisa juga buat isian snack box ya. Untuk hasil donatnya ini empuk dan super lembut banget. Untuk tampilannya juga menarik ya. Ada meses warna-warninya seperti ini buat anak-anak pasti tertarik banget. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku buat donat untuk dijual harga 5 ribuan. Donatnya bener-bener jumbo banget ya. Dan di resep donat kali ini aku juga tambahin satu bahan yang buat donatnya itu wangi banget. Penasaran gimana aku buatnya dan bahan apa yang aku tambahin? Simak videonya hingga selesai. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, seperempat sendok teh bread improver, dan seperempat sendok teh perisa vanila ya. Nah, ini bahan yang aku tambahin bisa buat donatnya itu wangi banget. Kemudian aduk hingga semua bahan tercampur rata. Lalu masukkan 1 butir telur utuh. Ini telurnya aku timbang beratnya 69 gram ya dengan cangkang. Dan tambahin juga 90 ml air dingin atau air es. Kemudian ini adonannya mau aku langsung uleni aja pakai mixer dengan kecepatan di nomor 3. Uleni hingga adonannya menggumpal atau setengah kalis. Dan setelah aku uleni selama kurang lebih 3 menit, adonannya udah setengah kalis seperti ini, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 35 gram margarin, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Kemudian lanjut diulenin lagi pakai mixer dengan kecepatan sama di nomor 3, uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan elastis ya. Nah, untuk cara ngulenin adonan donat ataupun roti pakai hand mixer, untuk langkahnya yaitu cukup ditarik aja dari bagian bawah ke atas seperti ini. Jangan terlalu ditekan ya, supaya spiral mixernya nggak mudah patah. Dan ini hasil adonannya setelah diulenin selama kurang lebih 10 menit, udah terlihat lebih mulus ya, lalu matikan mixernya. Dan cek untuk keelastisan adonannya. Kalau buat donat supaya white ringnya muncul dan bagus, adonannya wajib kalis elastis ya. Nah, ini tanda adonan yang udah elastis akan membentuk selaput tipis seperti ini. Kemudian pindahkan adonan ke meja kerja, lalu bentuk bulat hingga benar-benar padat ya. Supaya pas saat ditimbang adonannya itu nggak keburu ngembang.
Lalu untuk bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lanjut, timbang masing-masing adonan dengan berat 38 gram. Nah, ini karena mau buat donat yang jumbo ukuran besar, jadi doughnya juga besar ya. Timbang semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil adonannya setelah selesai ditimbang, jadi 13 bagian ya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu bulatkan adonan dengan cara dironding seperti ini hingga bulat, rapat, dan padat. Untuk bagian bawahnya dicubit seperti ini supaya terkunci. Lalu letakkan di dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasil adonannya. Setelah selesai dibulatkan, langkah selanjutnya resting atau istirahatkan adonan selama 30 menit dan bagian atasnya ditutup hingga rapat. Dan setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang ya. Kemudian taburi dengan tepung terigu supaya pas diambil nggak lengket dan juga akan menjaga kelembapan adonannya. Siapkan juga tepung terigu untuk balurannya, dan untuk langkahnya ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan atau dironding, lalu baluri dengan tepung terigu. Nah, karena aku nggak pakai cetakan, jadi langsung aja dilubangi bagian tengahnya, kemudian diputar-putar seperti ini. Lalu letakkan di atas alas donat. Untuk alasnya udah aku taburi pakai tepung terigu ya, supaya nggak lengket. Dan begitu seterusnya, lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Dan ini hasilnya setelah selesai dilubangi. Tahap selanjutnya yaitu proofing hingga mengembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Ini boxnya nggak aku tutup ya, dan ini aku letakkan di bawah jendela. Dan ini hasilnya setelah di proofing selama kurang lebih 2 jam, donatnya udah ngembang. Nah, supaya donatnya nggak banyak gelembung saat digoreng, proofingnya harus maksimal ya. Kemudian goreng donat pada minyak yang udah dipanaskan, pakai api sedang aja supaya nggak mudah gosong dan matangnya juga merata. Dan untuk teknik goreng donatnya cukup dengan sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Setelah donat matang, kedua bagian sisinya kecoklatan seperti ini, angkat dan tiriskan. Hasil donatnya beneran gembul-gembul banget dan pastinya ini pas digoreng wangi banget ya. Kemudian untuk toppingnya, di sini aku pakai satu macam rasa glaze coklat, ada juga meses warna-warni dan juga mesis coklat. Ada juga topping marshmallow dan juga biskuit pie monde seperti ini. Dan untuk langkah menopingnya, teman-teman bisa perhatikan di video atau bisa juga disesuaikan dengan selera masing-masing ya untuk toppingnya. Dikasih topping yang cantik dan semenarik mungkin supaya menambah daya tarik pembeli. Dan setelah selesai dikasih topping, kemudian aku kemas pakai Mika Burger seperti ini ya. Nah, ini perkiraan harganya bisa dijual dengan harga Rp5.000 atau disesuaikan aja sama harga bahan bakunya. Dan ini dia donatnya, hasilnya cantik-cantik banget, bisa buat hampers ulang tahun anak atau buat suguhan pas ada acara di rumah ya. Donatnya jumbo, montok, gemoy, white ringnya bagus banget.
Dan untuk tekstur donatnya udah pasti super lembut banget ya. Sudah terlihat dari serat-seratnya beneran lembut banget. Sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau buat donat, bisa untuk isian snack box ataupun dijual per biji. Penasaran gimana aku buat dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama, siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku campur ya, 200 gram terigu protein tinggi dan 50 gram terigu protein sedang. Kemudian tambahkan 40 gram gula pasir, 15 gram susu bubuk, 1 sendok teh ragi instan, 1/4 sendok teh bread improver. Kemudian kita aduk rata dulu untuk semua bahan keringnya ya. Lalu masukkan 1 butir telur utuh dan air es sebanyak 90 sampai 100 ml. Nah, kemudian ini mau aku uleni menggunakan mixer pakai kecepatan di nomor 2, uleni hingga adonan setengah kalis atau menggumpal seperti ini. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 38 gram margarin, setengah sendok teh garam, dan 3 gram SP. Lalu lanjut diulenin lagi menggunakan mixer dengan kecepatan di nomor 2, uleni hingga adonan kalis dan elastis. Dan ini setelah aku uleni selama kurang lebih 10 menit, adonannya sudah terlihat lebih mulus ya. Lalu matikan mixernya. Cek untuk keelastisan adonannya, ambil sedikit adonan lalu lebarkan. Jika sudah tidak mudah robek dan membentuk selaput tipis seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis elastis. Pindahkan adonan ke alas kerja lalu bentuk bulat, supaya pas saat ditimbang adonannya nggak keburu ngembang ya. Kemudian untuk bagian atasnya diolesi dengan sedikit minyak supaya nggak cepat kering. Lanjut timbang masing-masing adonan dengan berat 18 gram. Dan lakukan hingga selesai. Setelah selesai ditimbang semua, kemudian adonannya dibulatkan satu per satu dengan cara dironding seperti ini hingga benar-benar bulat, rapat, dan padat ya. Untuk bagian bawahnya bisa dicubit seperti ini supaya terkunci. Lalu letakkan di dalam wadah tertutup. Nah, ini aku pakai box donat ya. Begitu seterusnya hingga selesai. Nah, ini hasilnya setelah selesai dibulatkan semua, kemudian tutup dan istirahatkan adonan selama 20 menit. Setelah 20 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang ya. Lalu taburi dengan sedikit tepung terigu supaya nggak lengket. Nah, kemudian siapkan tepung terigu untuk balurannya. Lalu cetakan, nah ini diameternya 5 cm dan juga tutup pena untuk lubang bagian tengahnya ya. Nah, untuk langkahnya ambil satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan,
lalu baluri dengan tepung terigu merata. Nah, kemudian dicetak menggunakan cetakan. Cukup ditekan beberapa kali seperti ini. Nah, kemudian dilubangi bagian tengahnya pakai tutup pena. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian letakkan di atas alas donat. Untuk alasnya jangan lupa ditaburi dengan sedikit tepung supaya nggak lengket. Nah, hasilnya seperti ini. Dan lakukan hal yang sama ke semua adonan hingga selesai. Nah, ini dia adonannya setelah selesai dicetak semua. Kemudian kita akan proofing selama 1 jam, bisa juga lebih, tergantung dengan suhu sekitar, hingga mengembang 2 kali lipat. Untuk bagian atasnya jangan lupa ditutup. Nah, ini dia setelah aku proofing selama kurang lebih 2 jam, karena kebetulan di tempatku masih mendung ya. Nah, ini kalau diangkat udah terasa ringan, dan kalau digoyangin seperti ini udah geol-geol. Nah, ini kalau ditekan dengan jari akan kembali secara perlahan. Nah, ini tanda donatnya udah siap untuk digoreng. Sebelumnya udah aku panaskan minyak, lalu goreng donat dengan api sedang cenderung kecil supaya nggak mudah gosong dan matangnya juga merata ya. Goreng donatnya cukup dengan sekali balik aja supaya nggak terlalu menyerap minyak. Nah, ini ada beberapa donat yang white ringnya tinggi sebelah alias mangap ya. Nah, ini biasanya karena pas rounding kurang padat dan kurang rapat. Nah, jadi alhasil donatnya mangap sebelah. Jika donat sudah matang dan kedua sisinya sudah kecoklatan, angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng semua. White ringnya tinggi walaupun ada beberapa yang mangap sebelah white ringnya ya. Tapi untuk tekstur donatnya tetap super duper lembut banget. Udah terlihat jelas dari seratnya ya. Tuh beneran lembut banget. Untuk topping di sini mau aku kasih topping yang simple aja. Di sini aku pakai glaze coklat, buttercream, keju, ada mesis coklat dan juga kacang tanah cacah. Untuk kemasannya di sini aku kemas pakai mika. Nah, mikanya seperti ini. Ini model mika 3XC untuk diameternya 15 x 9,5 cm ya. Nah, untuk langkah menopingnya, teman-teman bisa perhatikan di video. Untuk toppingnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing atau disesuaikan dengan harga jualnya ya. Dan ini dia hasil donatnya udah jadi semua. Ini hasilnya udah cantik-cantik banget. Udah dikemas di dalam mika seperti ini dan siap untuk dijual. Nah, kalau mau dijual tinggal di straple seperti ini. Dan supaya lebih menarik lagi, tinggal ditempel stiker terima kasih seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa jual dengan harga Rp6.000 sampai Rp7.000. Atau mau dijual per biji juga bisa banget, tinggal dikemas aja dengan plastik. Semoga video ini bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.